Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah semuanya masih pada sehat ya. Masih semangat belajar kan? Baiklah, kalau seperti itu pada hari ini Bu Guru akan menyampaikan beberapa materi. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran dan kemudahan selama proses pembelajaran ya. Pada pertemuan hari ini, Bu Guru akan membahas tentang dongeng ya. Nah, di sini kalian bisa buka halaman 21 buku paket tematik kalian yang tema B ya. Nah, di sini ada dongeng mawar merah dan mawar putih. Mari kita baca bersama ya dongengnya. Di sebuah kebun tumbuhlah dua pohon mawar merah dan putih. Mawar merah sering marah-marah karena hal-hal kecil, sedangkan mawar putih sangat baik. Jika mawar merah sedang marah, mawar putih hanya diam mengalah. Sifat pemarah mawar merah semakin hari semakin bertambah. Mawar merah sering melemparkan kotoran ayam ke mawar putih. Namun, ternyata kotoran ayam itu membuat mawar putih tumbuh semakin subur. Dari batangnya muncul banyak bunga yang indah dan harum. Sementara itu, mawar merah karena marah terus, batangnya kurus dan tidak berbunga. Suatu hari datanglah pemilik kebun itu. Ia senang sekali melihat mawar putih yang tumbuh besar. Ia bersihkan rumput di bawahnya sehingga mawar putih semakin sehat. Mawar merah yang kurus kering dan tak berbunga dicabutnya dan dibuang ke tong sampah. Pada buku halaman 21 dan 22 terdapat dua soal pertanyaan. Nah, mari kita jawab pertanyaannya ya bersama-sama. Untuk soal yang pertama yaitu, apa pesan moral yang didapat dari dongeng tersebut? Nah, kalian harus ingat pesan moral itu apa. Pesan moral merupakan sesuatu yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Nah, pesannya ini biasanya berupa nasihat kepada pembaca agar dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, itu merupakan pesan moral. Nah, lalu apa sih pesan moral yang didapat dari dongeng mawar putih dan mawar merah? Nah, kira-kira apa? Iya, pesan moralnya yaitu jadilah seseorang yang penyabar dan baik seperti mawar putih. Karena sebuah kebaikan akan dibalas dengan kebaikan juga. Begitu pula dengan kejahatan akan dibalas dengan kejahatan juga ya. Nah, untuk yang kedua yaitu tuliskan watak dari tokoh-tokoh pada dongeng tersebut. Nah, ingat watak itu apa? Iya, watak itu merupakan sifat yang dimiliki oleh tokoh dalam suatu cerita. Nah, berarti kita harus tahu nih sifat dari mawar putih dan mawar merah itu apa. Nah, untuk mawar merah memiliki watak pemarah dan jahat, sedangkan mawar putih memiliki watak penyabar dan baik. Ya, kenapa pemarah? Karena di situ tertulis bahwa mawar merah itu suka marah-marah ya, dan berbuat jahat kepada mawar putih dengan melemparkan sebuah kotoran ayamnya. Sedangkan mawar putih itu penyabar karena setiap kali mawar merah marah-marah, itu mawar putih hanya mengalah dan diam saja. Nah, makanya di situ watak dari mawar putih adalah penyabar dan baik ya. Setelah kita membaca beberapa dongeng, salah satunya yaitu membaca dongeng Penyesalan Anak Patani. Nah, kita dapat tahu bahwa tumbuhan itu bermanfaat sebagai sumber makanan. Ya, contohnya pohon apel yang kita ambil buahnya untuk dimakan. Jadi, Bu Guru akan membahas tentang manfaat tumbuhan. Apa saja sih manfaat tumbuhan? Yang pertama yaitu tumbuhan sebagai sumber makanan. Nah, tumbuhan bermanfaat sebagai sumber makanan karena kita dapat memakan batang, akar, bunga, daun, biji, dan buah dari tumbuhan tersebut. Nah, tumbuhan yang memperoleh buah-buahan yaitu seperti apel,
mangga, dan pisang. Jeruk juga termasuk ya, nangka, semangka, dan masih banyak lagi. Selain itu, kita juga memperoleh sayur-sayuran dari tumbuhan. Nah, dari sayur-sayuran ini yang kita makan apa? Iya, bagian daun dan bagian batangnya ya. Nah, selain itu kita juga dapat memakan biji-bijian dari berbagai tumbuhan seperti padi dan gandum. Nah, padi ini apabila diolah akan menjadi nasi. Nah, jadi tumbuhan itu bermanfaat sebagai sumber makanan ya. Nah, untuk manfaat yang kedua yaitu tumbuhan sebagai sumber bahan baku seperti bunga ya. Bunga seperti bunga mawar, melati, dan lili dapat dibuat menjadi wangi atau parfum. Nah, jadi bunga ini merupakan bahan baku untuk sebuah parfum. Nah, sedangkan tumbuhan lidah buaya, kumis kucing, jahe itu dapat dibuat menjadi obat ya. Nah, sedangkan bahan baku seperti karet, kertas, dan lem juga berasal dari tumbuhan. Nah, bahan baku karet ini bisa kita jadikan apa? Iya, bisa kita jadikan sebuah ban mobil ya. Nah, lalu kita juga memperoleh serat itu dari tumbuhan, misalnya kapas ya. Kapas dipintal menjadi benang. Maksud dari dipintal ini yaitu dipilin atau memilin ya. Jadi kapas-kapas ini akan dipilin lalu akan menjadi benang. Nah, benang ini ditenun menjadi sebuah kain ya. Kain ini bisa kita buat menjadi sebuah baju. Nah, itu merupakan manfaat dari tumbuhan sebagai sumber bahan baku ya. Nah, untuk manfaat yang ketiga yaitu tumbuhan sebagai bahan bangunan atau bahan furnitur. Nah, kita memperoleh kayu itu dari tumbuhan. Nah, misalnya dari pohon jati. Nah, dari pohon jati itu bisa kita dapatkan sebuah kayu ya. Nah, kayu ini digunakan sebagai bahan bangunan. Nah, kayu juga digunakan untuk membuat meja, kursi, dan lemari, yaitu furnitur ya. Furnitur itu seperti meja, kursi, dan lemari atau mebel ya, seperti itu. Nah, jadi tumbuhan itu ternyata bermanfaat sebagai bahan bangunan atau bahan furnitur ya, seperti itu. Nah, setelah Bu Guru menjelaskan, Bu Guru mempunyai tugas. Tolong kerjakan halaman 33 buku tematik bagian Ayo Berlatih dan bagian Ayo Menulis ya. Jadi tolong dikerjakan, jangan lupa mengerjakan, dan selamat belajar. Untuk materi yang kedua, Bu Guru akan membahas tentang bersikap baik dan menyayangi makhluk hidup ya. Nah, kita ketahui bahwa merawat tumbuhan dengan baik itu merupakan salah satu bentuk sikap baik terhadap makhluk hidup ciptaan Tuhan. Nah, ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk berbuat baik kepada makhluk hidup. Nah, apa saja? Nah, yang pertama yaitu berbuat baik kepada sesama manusia. Nah, kira-kira apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk berbuat baik kepada sesama manusia? Nah, yang dapat kita lakukan yaitu dengan menghargai, menghormati, dan mendoakan orang lain. Nah, kita juga harus bersikap santun kepada orang lain ya. Nah, bersikap baik kepada sesama manusia juga bisa kita lakukan kepada siapapun. Contohnya, kita bersikap baik kepada orang tua. Nah, yaitu membantu pekerjaan orang tua serta mendengarkan nasihat orang tua dan mematuhinya. Nah, itu merupakan contoh bersikap baik kepada orang tua. Lalu, bagaimana contoh bersikap baik kepada tetangga? Nah, bersikap baik kepada tetangga bisa kita lakukan dengan cara berbagi kepada tetangga, lalu menolong tetangga yang sakit untuk dibawa ke rumah sakit. Nah, itu merupakan contoh bersikap baik kepada tetangga. Lalu bagaimana contoh bersikap baik kepada teman? Nah, bisa kita lakukan dengan cara membantu teman yang kesulitan dan menengok serta mendoakan teman yang sakit. Nah, dengan begitu, dengan kita bersikap baik kepada sesama manusia, kita dapat hidup rukun dengan sesama manusia ya.
seperti gambar di sini ya. Nah, pada gambar di sini sebuah anak sedang membantu kedua orang tuanya untuk bersih-bersih ya. Itu merupakan perbuatan baik atau bersikap baik kepada orang tua ya. Nah, untuk yang kedua yaitu kita bisa berbuat baik kepada hewan. Bagaimana caranya? Caranya yaitu dapat kita lakukan dengan memberi makan dan merawat hewan yang dipelihara, serta tidak menangkap atau melukai hewan yang hidup bebas di alam ya. Seperti ini. Di sini tergambar bahwa ada dua orang anak yang sedang memberi makan kucing. Berarti dua anak ini berbuat baik kepada hewan ya. Tak hanya berbuat baik kepada hewan, kita juga dapat berbuat baik kepada tanaman ya. Nah, contohnya yaitu contoh bersikap baik terhadap tanaman adalah dengan menyirami, memupuk, dan merawatnya dengan baik. Dengan begitu tanaman dapat tumbuh dengan subur. Seperti gambar ini ya, ada seorang anak perempuan yang sedang menyirami tanamannya. Nah, itu merupakan perbuatan baik kepada tanaman ya. Nah, setelah Bu Guru menjelaskan, Bu Guru mempunyai tugas untuk kalian. Tolong kerjakan halaman 34 buku tematik bagian Ayo Mengamati ya. Jadi yang dikerjakan hanya bagian Ayo Mengamati. Jadi tolong dikerjakan ya. Untuk materi hari ini sudah cukup. Bu Guru akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan semangat mengerjakan ya.